إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, anak-anak sekalian kelas 7 SMP Islam Andalusia. Alhamdulillah bulan ini, bulan Agustus, insyaallah anak-anak semuanya bisa masuk ke Pondok Pesantren At-Taujiih Al-Islami 2 dan SMP Islam Andalusia. Jadi sebelum kita pergi ke pondok, ya, kita akan belajar melalui jarak jauh dulu. Kita lanjutkan materi atau bab yang kedua ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baik, di bab pertama kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah, dan salah satunya dari bentuk iman kepada Allah mengenal Asmaul Husna. Ada Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kalian sudah mengumpulkan tugasnya, bentuk kaligrafi luar biasa. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Untuk bab kedua ini kita akan mempelajari tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah, ya. Kejujuran, amanah, dan istiqomah. Insya Allah dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah ini, kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita akan menjadi tenang, ya. Hidup kita akan menjadi tentram karena jujur, amanah, dan istiqomah. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang dilakukan. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu penting, berani jujur itu hebat. Memang kadang jujur itu terasa susah, ya, sakit. Nabi bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Yang artinya
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya oleh orang lain, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata kepada kita pada masa jahiliyah. Ya, pada masa itu sangat sulit ya mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah menjadi orang yang paling terpercaya, beliau mendapat gelar Al-Amin, dapat dipercaya dan bisa benar-benar diberikan contoh langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta ini menjadikan orang lain tidak akan percaya kepada kita. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur itu juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Itu tentang berperilaku jujur. Baik, sebelum kita lanjutkan ke amanah, jangan lupa saksikan, simak video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, saya minta dukungannya untuk channel saya, Pak Ali. Channelnya adalah Mas Nur Ali. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Baik, terima kasih. Baik, marilah kita lanjutkan tentang amanah. Apakah amanah itu? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Ini saya lihat materi ini ya untuk saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Dari tanggung jawab yang terkecil kita upayakan. Kita harus belajar amanah. Kita disuruh oleh orang tua untuk misalnya orang tua minta tolong pada kita, ini tolong uangnya jangan dibuat untuk beli mainan, ini uang untuk ditabung. Maka amanah itu harus kita jalankan, ya, amanah dari orang tua. Kalian diberi amanah oleh orang tua untuk mencari ilmu di pondok pesantren. Orang tua sudah sangat percaya kepada kita,
agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menjadi pintar di pondok pesantren. Kita sudah diberi kepercayaan oleh orang tua, maka kepercayaan itu harus kita jaga betul. Amanah orang tua harus dijaga betul, karena orang tua sendiri adalah sudah sedang memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dididik. Karena orang tua kita ini sedang menjalankan amanah dari Allah, maka orang tua kita sedang berkorban, tidak ketemu anaknya, mencari rezeki untuk anaknya yang sedang belajar. Jadi maka dari itu kita ketika nanti di pondok pesantren, jaga amanah dari orang tua kita, biar orang tua kita yang di rumah yang mencari rezeki, kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, ya. Allahumma amin. Ternyata tanpa disadari kalian sudah mulai berlatih menjaga amanah. Siapa tahu kelak di antara kalian ada yang mendapat amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Jika kalian berlatih mulai dari sekarang, pada saat menjadi pemimpin tentu tidak sulit untuk menjaga amanah. Ya, kalau kalian akan buktikan kepada orang tua kita, silakan. Amanah yang diberikan oleh orang tua kita, ayo kita buktikan bersama-sama. Dalam 1 tahun kita bisa amanah, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan menjadi orang yang lebih baik, dan insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oke, siap ya jadi pemimpin masa depan buat dunia, ya, Andalusia untuk dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kulluhum mas'ul an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia, misalnya ketika dititipi pesan atau dititipi barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak.
Allah juga menyampaikan dalam Quran surat An-Nisa yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Nah, ternyata diri sendiri ini juga punya amanah ya. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un." Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Kemudian hikmah perilaku amanah. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri, diantaranya dipercaya oleh orang lain, kemudian mendapatkan simpati dari sesama pihak, baik kawan maupun lawan. Kemudian hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang yang amanah. Amin amin Allahumma amin. Yang terakhir ya, tentang istiqomah. Istiqomah ini berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ini contoh yang paling ringan ya. Istiqomah, kita selalu sholat duha, kita selalu belajar setiap malam ya. Dengan kata selalu, nah, itu artinya kita sudah istiqomah. Walaupun cuma sebentar, baca Al-Quran setiap hari walau satu ayat, itu salah satu contoh dari istiqomah. Untuk materi istiqomah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaiannya belum begitu jelas, karena banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Insyaallah setelah pandemi ini berakhir, kita dijauhkan dari COVID-19 atau virus corona ini, kita akan belajar seperti biasa di kelas, insyaallah akan lebih maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.